Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan bahas tentang gangguan kepribadian antisocial personality disorder. Nah, pernah gak sih kalian ketemu seseorang yang sering melanggar aturan, sulit merasa bersalah, dan cenderung gak peduli sama orang lain? Dalam psikologi, hal seperti ini sangat berkaitan erat dengan perilaku yang disebut sebagai antisocial personality disorder atau gangguan kepribadian antisosial. Secara umum, perilaku manusia itu ada dalam spektrum, dari yang normal sampai yang dianggap abnormal. Tapi, ketika seseorang terus-menerus melanggar norma, merugikan orang lain, dan tidak merasa bersalah, itu sudah menjadi perhatian dalam kajian psikopatologi. Nah teman-teman, tahu nggak sih apa itu ESPD? ESPD atau Antisocial Personality Disorder adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku seperti manipulatif, impulsif, agresif, dan minim empati. Individu dengan gangguan ini seringkali sulit menyesuaikan diri dengan aturan sosial, bahkan bisa terlibat dalam tindakan kriminal tanpa rasa penyesalan. Nah, dalam klasifikasi Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ESPD termasuk dalam klaster B, yaitu kelompok gangguan kepribadian yang cenderung dramatis, emosional, dan impulsif. Selain itu, salah satu ciri utama dari ESPD adalah rendahnya kemampuan dalam mengendalikan impuls. Artinya, individu sering bertindak berdasarkan dorongan sesaat tanpa memikirkan konsekuensinya. Secara klinis, pola perilaku ESPD bisa terlihat dalam beberapa bentuk. Pertama, pola impulsif, agresif, seperti mudah marah dan terlibat kekerasan. Kedua, pola manipulatif, seperti berbohong dan memanfaatkan orang lain. Dan ketiga, pola pelanggaran norma sosial, seperti sering melanggar hukum. Nah teman-teman, lalu apa sih yang menyebabkan gangguan ini? ESPD tidak muncul dari satu faktor saja, melainkan hasil dari interaksi berbagai faktor. Dari sisi biologis, ada keterbatasan dalam kemampuan berpikir dan memahami konsekuensi. Sedangkan dari sisi psikologis, individu cenderung memiliki kontrol emosi yang rendah dan impulsivitas tinggi. Sedangkan dari sisi sosial, lingkungan seperti pola asuh keluarga, pergaulan negatif, serta kurangnya pengawasan sangat berpengaruh. Selain itu, faktor risiko seperti riwayat kenakalan sejak kecil, penyalahgunaan zat, dan kondisi sosial ekonomi juga dapat memperkuat munculnya gangguan ini. Untuk penanganannya memang tidak mudah, tapi ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah Mediation-Based Treatment atau MBT, yang bertujuan meningkatkan kemampuan memahami perasaan diri sendiri dan orang lain. Ada juga terapi kognitif perilaku atau CBT yang membantu mengubah pola pikir dan perilaku negatif. Pendekatan psikodinamik mencoba menggali konflik emosional yang mendalam, dan pendekatan integratif atau menggabungkan berbagai metode terapi untuk hasil yang lebih optimal. Sebagai contoh, ada kasus seorang yang sejak kecil sudah terbiasa dengan lingkungan yang kurang mendukung, sering membolos, terlibat perkelahian, hingga penyalahgunaan alkohol. Seiring waktu, perilaku tersebut berkembang menjadi tindakan kriminal yang lebih serius. Dari sini, kita bisa melihat bahwa gangguan kepribadian antisosial bukan sekedar perilaku nakal, tetapi merupakan kondisi kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk tidak langsung memberi stigma, melainkan mencoba memahami dari sudut pandang psikologis, serta menyadari bahwa penanganan yang tepat sangat dibutuhkan.